Selamat sore teman-teman viewers, ketemu bersama saya Kak Minarti. Nah, di sini adalah episode pertama podcast YouTube saya yang berjudul Talk to Me. Nah, di Talk to Me ini nanti teman-teman viewers akan menyaksikan bincang-bincang singkat membahas tema yang menarik bersama dengan kakak-kakak narasumber. Nah, di sini Kak Minarti sudah bersama dua narasumber yang ada di sebelah kanan saya dan ada di sebelah kiri saya. Sebelum kita memperkenalkan diri sama narasumbernya, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu tentang tagline-nya dari Talk to Me ini. Ya, boleh? Boleh kakak? Nah, pada saat saya bilang Talk to Me, kakak-kakak bisa bilang we meet to talk. Oke, boleh? Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Talk to me. We meet. Tutok. Yeah. Terima kasih. Nah, sekarang untuk episode pertama Talk to Me ini, tema yang kami angkat adalah menjadi seorang guru. Ya, tema yang cukup menarik ya, karena guru itu sangat familiar di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang menjadi seorang guru, Kak Minarti mau memperkenalkan narasumbernya dulu. Pasti penasaran kan? Siapa sih narasumber yang akan membahas tentang menjadi guru ini? Nah, kita mulai dari sebelah kanan saya. Dengan Kak siapa? Halo teman-teman viewers, nama saya Hasrianti, biasa dipanggil Kak Hasri. Kak Hasri. Halo Kak Hasri. Halo. Nah, di sebelah kiri saya ada siapa? Halo teman viewers, nama saya Makmur, biasa dipanggil Sir Makmur. Oke, Sir Makmur bukan Sir Kak Makmur, ya. ya, Sir Oke. Makmur. Jadi di sini kita punya Kak Hasri dan ada Sir Makmur. Oke Kak Hasri dan Sir Makmur. Mungkin boleh, pasti teman-teman viewers penasaran dengan Kak Hasri sama Sir Makmur. Boleh memperkenalkan diri dulu selain nama, mungkin tentang background pendidikan atau apa sih kira-kira yang perlu kita tahu biar bisa kenal dulu sama viewersnya, kenal dulu sama, maaf maksudnya narasumbernya. Oke, Kak Hasri. Oke, biasa saya dipanggil Hasri, background pendidikan saya saat ini fokus ke manajemen pendidikan, sebelumnya pendidikan kimia. Jadi Kak Hasri ini S1-nya apa? Pendidikan kimia, Dan S2-nya? manajemen pendidikan, Oke, orang pendidikan cocok banget nih bahas tentang menjadi guru. menjadi guru ya. Oh, jadi Kak Hasri profesinya? Sekarang menjadi guru. Oh, kebetulan menjadi guru. Iya. Oke. Sekarang Sir Makmur, perkenalkan diri dulu. Oke, saya Sir Makmur, Makmur SPD. Dari spesifikasinya itu guru pendidikan matematika, Oh, anak pendidikan. anak pendidikan. Berarti sekarang profesinya adalah Guru, oke. guru SD. Oh, guru SD. Kalau Kak Hasri? Guru SD. Oh, jadi di sini kami nanti bersama dua orang guru SD. Jadi akan cocok sekali nih kita bahas tentang menjadi seorang guru. Oke, tepuk tangan dulu kali ya biar seru. Oke. Baik, sekarang kita tanya-tanya dulu. Kalau tadi kan sudah dari Kak Hasri, sekarang kita mulai dari Sir Makmur. Oke, Sir Makmur, boleh tahu tidak sudah berapa lama sih menjadi seorang guru dan sekarang itu guru kelas berapa? Kan tadi bilangnya spillnya guru SD atau sudah berapa lama jadi guru SD, mengajar kelas berapa dan mata pelajarannya apa saja? Boleh beritahu ke teman-teman viewers semua. Oke, saya menjadi guru itu sejak tahun 2021, otomatis sampai sekarang itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun mengajar di sekolah SD, 2 tahun mengajar di kelas 2, 2 tahun juga mengajar di kelas 4. Di tahun-tahun sebelumnya saya sering mengajar selain matematika, yang jurusan saya itu ada IPA, mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, Pancasila layaknya guru kelas ya. Tapi 1 tahun belakangan ini, 1 tahun terakhir, itu saya fokus mengajar matematika sesuai jurusan saya. Oh, jadi pendidikan matematika tapi tidak hanya mengajar matematika ya, Sir Ya. Makmur? Layaknya guru SD kan, sebagai guru iya, kelas, betul-betul. tidak dituntut hanya bisa mengajar di bidangnya, tapi juga harus bisa mengajar di bidang studi lain.
Sekarang guru kelas berapa? Kalau Pegang kelas sekarang berapa? guru kelas 4 yang saya ajar kebetulannya hanya matematika. Oh, matematika. Tapi di tahun-tahun sebelumnya Pernah mengajar? pernah mengajar selain matematika. Oke, Ya. terima kasih Sir Oke. Makmur. Sekarang pindah kepada Kak Hasri. Boleh Kak Hasri pertanyaan yang sama tadi sama dengan Sir Makmur. Silakan. Oke, saya menjadi guru, mengawali karir sebagai guru tahun 2024. Sebelumnya saya fokus ke private tutor dan belum pernah mengajar di satuan pendidikan sama sekali. Nah, untuk saat ini saya mengajar tidak sesuai dengan background pendidikan tentunya, tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik saya. Saat ini saya mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama Math dengan kurikulum internasional, matematika internasional, dan mengajar PABP. Jadi ini satu tantangan buat saya karena saya tidak memiliki background pendidikan agama sebelumnya, tapi insya Allah dari amanah yang diberikan saya berusaha, berupaya, dan menjadi layak untuk anak didik saya. Itu enggak. Hebat-hebat ya. Jadi ini Kak Minarti bisa simpulkan kalau Kak Minarti ada di sebelah kiri Kak Minarti Sir Makmur yang sudah berapa? Hampir Ya, 4 tahun 4 ya. tahun. Guru Masuk tahun keempat. bisa disebut sebagai guru yang lumayan lama menjadi seorang guru. Ya. Dan ada Kak Hasri yang tanda kutip baru Iya, baru sangat baru. berkecimpung mengajar di sekolah swasta walaupun Iya. sebelumnya Sudah sering mengajar mengajar di private. private tutor. Tapi untuk di sekolah Baru tahun pertama. Wah, menarik sekali nih, kita bisa lihat 2 sudut pandang yang berbeda, yang sudah lama dan yang masih baru. Pasti seru banget nih. Nggak sabar. Oke, sekarang Oke. ya, sekarang mungkin kita mulai tanya-tanya saja nih, bincang-bincang. Pertanyaannya gini. Sekarang Kak Minarti tuh penasaran. Mulai dari yang lama dulu deh. Kenapa sih Sir Makmur bisa menjadi seorang guru? Apa memang setelah lulus sudah di-planningkan nih? Setelah wisuda, oh saya mau menjadi guru, begini, itu sudah jadi cita-cita saya? Atau seperti apa sih? Penasaran? Pasti teman-teman viewers penasaran deh. Apalagi sudah 4 tahun loh menjadi guru. Oke, begini ya ceritanya itu saya sejak dulu memang bercita-cita sebagai guru. Sejak saya SD malah. Saya memang senang melihat dan mencontoh seorang guru sehingga saya pengen bercita-cita sebagai guru. Kemudian masuklah ke pendidikan keguruan di universitas. Masuk di pendidikan keguruan dengan berbagai struggle-nya anak kuliah pada umumnya. Tiba pada saat wisuda, terima gelar S1. Di situ jujur sebenarnya sudah tidak berkeinginan berkarir sebagai guru sebenarnya. Jadi sempat ada jenjang waktu kurang lebih 6 bulan mungkin saya pray atau pengangguran di situ, maunya cari kerja di perusahaan kah atau yang lain-lain, intinya yang tidak berkaitan dengan sekolah, mengingat masalah waktu di kuliah struggle-nya. Namun karena sudah merasa terlalu lama pengangguran, saya ketemu teman, dia mengajak saya untuk menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Kota Kendari. Sebut enggak sekolahnya nih? Nah dulu kali nanti, nanti ya. biar teman-teman viewers penasaran ini mengajar di mana sih? Oh ya, betul, Nanti betul. coba nanti komen kira-kira Kira-kira saya ini ada yang kenal nggak mengajar di sekolah mana? Kak Hasri sama Sir Makmur. Boleh nanti komen atau Betul. jangan sampai ini gurunya anaknya, iya kan? Iya, benar. Iya kan? Iya. Guru anaknya. Ya. Oke. Ketika saya diajak menjadi guru, nah di tahun awal sekali saya menjadi guru itu penuh dengan penyesuaian, sampailah saya pada titik ini di tahun keempat. Nah, di tahun keempat inilah yang membuat saya sadar sepertinya my passion is a teacher. Betul-betul ternyata passion saya, apa yang saya idam-idamkan sejak kecil itu betul-betul passion saya sampai detik ini. Mungkin bagaimana dengan Kak Asri? Selamat malam teman-teman viewers, kembali lagi bersama kami Narti di
Talk to me. With me, Tutok. Oke, masih bersama dengan Kak Makmur dan Kak Asri. Oke, sekarang kan tadi terakhir itu tanggapannya dari Kak apa Ser Makmur ya, tentang bagaimana Kak Makmur bisa menjadi seorang guru. Ceritanya tadi sudah lumayan panjang. Nah, sekarang teman-teman viewers penasaran juga kan, bagaimana Kak Hasri bisa menjadi seorang guru? Oke, boleh cerita-cerita sedikit Kak Hasri? Ya, karena memang backgroundnya pendidikan, jadi otomatis berkecimpung di dunia pendidikan. Walaupun pada awalnya saya tidak berniat menjadi guru, akan tetapi karena memang realitas kita sebagai background pendidikan, maka kita berupaya atau saya pribadi berupaya bagaimana ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah di FKIP itu bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya ya kami nanti. Ya. Oh, seperti itu. Tapi boleh tahu nggak sih, memang cita-citanya Kak Hastri itu apa? Apakah memang bercita-cita jadi guru atau seperti apa sehingga bisa masuk ke FKIP gitu? Kan tadi yang melatar belakangi Kak Hastri menjadi seorang guru kan salah satunya ya ilmunya bisa diterapkan. Nah, seperti apa Kak Hastri? Kalau untuk cita-cita sendiri ya karena awal kuliah itu kan kita masih belum terlalu tergambar ya tentang cita-cita, mungkin masih mengikut dengan eh, jurusan yang diambil oleh teman kita. Nah, namun pada saat mengikuti perkuliahan di FKIP itu mulai tergambar bahwa ternyata basic skill kita ya mengajar gitu. Mungkin seperti itu kami Narti. Oke, terima kasih Kak Hasri dan Sir Makmur. Sekarang teman-teman viewers, kami nanti masih penasaran lagi nih ingin mengulik lebih jauh tentang guru. Karena kan tadi temanya kita hari ini adalah menjadi guru. Nah, selanjutnya em, pasti teman-teman viewers penasaran deh kalau kita jadi guru itu pasti kan ada hal-hal yang berkesan atau memorable yang kita alami selama menjadi guru. Boleh dibagi dong ceritanya. Dari Kak Hasri dulu deh, walau belum lama jadi guru, pasti mungkin sudah ada hal-hal yang berkesan begitu yang tidak terlupakan. Seperti apa? Ya, walaupun saya baru menjadi guru, tapi banyak perilaku dari anak-anak didik saya yang memang memberikan pelajaran, terutama dari beberapa anak, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan salah satu kesan yang paling saya ambil dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ternyata walau yang kita lihat nampak di luar mereka tidak bisa melakukan apa-apa, ternyata setelah kita dekati, kita berikan perlakuan, mereka bisa seperti anak-anak atau murid-murid yang lainnya. Hanya saja memang harus diperhatikan dan lebih teliti lagi. Dan kalau kita lihat, kita lakukan pendekatan, ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus itu punya kelebihan. Misalnya dia bisa menggambar, dia bisa public speaking, dan banyak skill-skill yang tersembunyi yang memang belum mereka ungkapkan. Dan itu butuh uh, apa ya metode tertentu dari guru untuk bisa memunculkan basic skill mereka. Mungkin itu kami Narti ya. Wah, luar biasa sekali sampai menyinggung apa ya? Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kebetulan Kak Hasri tangani. Memang itu baru pertama kali Kak Hasri. Kan tadi Kak Hasri cerita kalau belum lama jadi guru dan diberi kepercayaan untuk menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Seperti itu ya Kak Hasri. Ya, karena memang saya baru mengajar di sekolah, karena sebelumnya saya mengajar mahasiswa, otomatis perilaku yang saya berikan kepada mahasiswa dan untuk anak usia SD itu cukup berbeda, sehingga pada saat saya mengajar anak SD, tentu banyak apa ya pengetahuan yang harus saya pelajari untuk bisa memberikan kepuasan belajar dari peserta didik dan tentu itu menjadi tantangan tersendiri karena mengajar mahasiswa dan anak SD itu ya berbeda, sangat jauh berbeda ya. Dan itu cukup menantang bagi saya sebagai guru yang bisa dibilang belum cukup 1 tahun mengajar di SD itu Kak. Oke. Oh, kalau itu dari Kak Hasri yang baru belum terlalu lama jadi berkecimpung menjadi seorang guru di sekolah dasar. Terus bagaimana coba kalau pasti kalau Ser Makmur pasti lumayan banyak kan pengalaman-pengalaman menarik dan berkesannya ya. Mungkin boleh dipilihkan yang dipilihkan yang paling kira-kira tidak terlupakan atau bisa jadi pelajaran atau sharing-sharing untuk teman-teman viewers. Mungkin ada dua ya. Ada dua, sama kayak saya posisikan sama kayak Kak Asri.
awal mula jadi guru. Ketika juga saya awal mula jadi guru itu karena baru penyesuaian masuk di salah satu sekolah swasta yang punya banyak program, punya banyak kegiatan atau rutinitas yang sedikit banyak berbeda dari sekolah-sekolah negeri. Pertama saya jadi guru itu saya belum terbiasa dan belum mampu kasih tidur siang anak-anak. Singkat cerita, pada saat itu karena saya belum mampu kasih tidur, saya berusaha kasih tidur, tahu-taunya gurunya yang tidur. Wah, gurunya oh, gurunya yang tidur, anaknya Oh, yang kasih tidur gurunya. Nah, itu pengalaman yang sangat saya tidak lupakan di tahun pertama saya mengajar 2021. Saya pegang kelas 2 pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, di tahun ini yang pada saat eh, saya mau ikut lomba dengan waktu yang terbatas, saya mempersiapkan semuanya dalam waktu yang singkat sampai-sampai anak-anak tidak tidur siang demi buat konten. Alhamdulillah hasilnya juara 1 sih. Ya. Masya Allah, Masya Allah cerita tentang tidur siang yang tidur siang membawa ke juara atau apa? Oh, Masya Allah sekali ya guru-guru. Nah, sekarang itu cerita pasti pasti banyak sekali kan cerita-ceritanya. Nantilah kapan-kapan kita spill lagi lebih banyak cerita-cerita tentang tentang mengajarnya bagaimana di sana. Oke, Kak Hasri. Mungkin selanjutnya mungkin Kak Minarti ini penasaran deh tentang kan kalau kita jadi guru itu kan otomatis kita berinteraksi sama siswa ya Kak Hasri, benar kan? Boleh tahu dulu siswanya Kak Hasri itu berapa sih satu kelas? Siswa yang saya didik saat ini jumlahnya 22 orang. Tahu semua itu 22 orang itu karakternya apanya nama-namanya semua diingat dan ditahu dengan baik gitu. Penasaran saja gitu kalau seorang guru itu benar-benar tahu betul nggak sih kenal siswanya seperti apa Kak Hasri? Iya, sebagai guru baru mengenal anak usia dini, anak usia SD itu cukup penyesuaian yang sangat besar dan awal-awal saya mengajar saya belum hafal namanya, kemudian karakternya mereka belum saya tahu, tapi menjelang umur mengajar yang sebulan 2 bulan, alhamdulillah bisa menyesuaikan karena memang tuntutan guru, apalagi memang saya mengajar anak kelas 1, otomatis effort yang saya keluarkan itu harus lebih besar dan bagaimana caranya seorang guru sebagai guru baru dan guru muda juga baru belajar ingin memantaskan diri di dunia SD itu ya cukup menantang dan bagi saya karakter-karakter anak SD itu cukup menarik bahkan selama ini mungkin sebelum saya mengajar di SD saya merasa bahwa anak SD itu semua sama saja disuruh makan disuruh belajar tapi setelah saya menjadi guru kelas ternyata perbedaan itu menonjol dan masing-masing punya karakter yang unik. Nah, itulah menjadi salah satu kepuasan bagi guru tentunya ya Kak Minarti ketika kita mengajar kita bisa melihat oh ternyata masing-masing anak itu punya karakter dan dari karakter itulah yang memberikan mereka peningkatan berpikir yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang lambat, ada pula yang dia paham tapi dia kurang mengekspresikan dirinya. Mungkin itu Kak Minarti ya. Yang sangat baik. Iya. Masya Allah ya seorang guru itu kalau kami Minarti pikir kayak semacam kayak orang tua begitu kali ya, maksudnya kayak kita betul pengganti orang tua bagaimana kita memahami mengenal dari sekian banyak anak-anak begitu. Jadi kami Minarti di sini jadi penasaran kan misalnya anggaplah kalau seorang ibu kan pasti misalnya punya 3 atau 4 sampai 4 anak. Sekarang kami Minarti penasaran posisinya misalnya seorang guru dari misalnya Kak Hasri itu punya 22 siswa. Bisa tidak Kak Hasri coba ceritakan satu siswanya Kak Hasri yang menurutnya Kak Hasri itu menarik untuk diceritakan tanpa menyebutkan namanya begitu. Boleh tidak dibagi ceritanya? Nah, memang sepanjang perjalanan umur mengajar 6 bulan, saya mulai bisa memetakan masing-masing karakter dari anak-anak saya dan tentu semuanya punya kesan yang manis bagi saya sebagai guru kelas. Dari beberapa anak-anak itu, saya melihat ada satu orang anak yang memang
di sini mungkin peran keluarga juga penting ya, karena kalau saya lihat keluarganya cukup cemara dan memang benar-benar cemara. Jadi itu berpengaruh terhadap kondisi mental dan proses belajarnya di sekolah. Dia paham etika, dia paham aturan sekolah, dan dia sangat disiplin. Bahkan kedisiplinan itu justru membuat saya sebagai guru kelas itu kewalahan. Karena misalnya waktu makan 15 menit, dia tanya, sudah selesaikah 15 menit? Kalau sudah, dia cuci tangan. Sedangkan kan kondisi makan anak-anak itu tidak bisa kita prediksi apakah 15 menit itu dia sudah selesai makan atau belum. Makanya di situ cukup berkesan bagi saya, ternyata ya memang pola asuh keluarga itu akan berpengaruh pada kondisi belajar anak. Nah, jadi dia mengajarkan gurunya mengajarkan kedisiplinan, murid tersebut juga mengajarkan kedisiplinan. Jadi ada hubungan timbal balik tentunya ya. Wah, menarik sekali Menarik ya. sekali pembicaraan yang ini ya. Yes. Iya, kalau dari Kak Hasri itu apa namanya, dia salah satu siswa yang menarik perhatiannya itu siswa yang disiplin begitu ya. Dengan background keluarga yang memang Hmm. cukup mendukung. Nah, sekarang coba kalau dari Ser Makmur, coba ada yang mau dibagi tidak cerita tentang siswanya tanpa perlu menyebutkan nama siswanya? Oke, di kelas saya itu dari 23 siswa ya, 23 siswa. Ada satu anak yang saya tidak tahu kondisi psikologis yang sebenarnya, tapi saya lihat itu introvert dan paling irit untuk berbicara, paling irit. Kalau orang yang tidak dikenal atau suatu hal yang dia tidak nyaman, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Paling cuman matanya yang gini. Hmm. Yang membuat saya terharu dari anak ini adalah ketika dia tampil pentas seni sekolah ya, namanya ya pentas seni sekolah ya. Oh iya, iya. Atau nggak usah Pentas diistilah seni nanti, sekolah. mungkin teman-teman viewers Nah, nanti tebak sendiri pentas pentas sekolah seni apa. sekolah itu yang tadinya ekspektasinya kita gurunya bakal ada masalah karena dia tidak mau bicara, tapi ternyata setelah dipush sama gurunya yang melatih dan teman-temannya memberikan dukungan, dia bisa mengeluarkan suaranya, bahkan menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat membanggakan dan membuat orang tuanya terharu. Betul-betul. Ternyata ini pelajaran bahwa anak-anak itu selama berada dalam kondisi lingkungan yang baik dan orang-orang di sekitarnya, gurunya, temannya mendukung, apapun masalahnya, apapun kendalanya, timbul kepercayaan diri sehingga dia melampaui batas-batasnya. Batas dia berbicara kah, batas dia berekspresi. Jadi itu pentingnya lingkungan. Ya, betul sekali. Wah, lumayan terharu juga ya cerita dari Ser Makmur ini. Masya Allah, betul-betul ya, menjadi guru ternyata se-complicated dan semengharukan itu ya, Kak Hasri, Ser Makmur. Nah, sekarang ini nih, em, Kak Minarti kan pernah dengar tuh kan, atau mungkin semua kita tahu tentang guru, pernah ada kalimat seperti ini, kalau guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pernah dengar tidak? Itu sangat populer sekali istilah gitu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, sekarang Kak Minarti penasaran, dan mungkin teman-teman viewers juga, viewers dari Talk to Me juga penasaran tentang tanggapannya dari Kak Hasri sama Ser Makmur itu tentang pernyataan itu. Masih cocokkah di zaman sekarang, atau pahlawan tanpa tanda jasa yang seperti apakah yang dimaksud? Bagaimana, coba mulai dari Ser Makmur dulu kali ya Kak Hasri? Ya. Agak sulit ya pertanyaannya ya. Pahlawan tanpa tanda jasa itu sejak dulu bahkan sampai sekarang kalau di peringatan Hari Guru selalu digaungkan, betul ya Bapak Ibu guru sekalian. Tapi dalam pandangan saya bahwa sejauh ini kita sebagai guru tidak, apakah mungkin masih ada guru yang tidak mau digaji kalau dia dengan sepenuh hati
mencurahkan kehidupannya untuk tidak menerima gaji semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, saya rasa itu layak untuk dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau bagi saya pribadi yang menggantungkan hidup saya, pencaharian saya sebagai yang berprofesi sebagai guru, mungkin saya agak malu kalau dibilang pahlawan tanpa tanda jasa terhadap guru-guru yang rela berkorban yang tadi. betul-betul mungkin yang betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, seperti itu ya, Sir Seperti Makmur. itu. Kalau Kak Asri, Kalau Kak Hasri sendiri bagaimana menanggapi guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu? Istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu kan memang dari sejak kita SD ya, istilah itu sering bahkan digaungkan pada peringatan-peringatan Hari Guru atau Hari Pendidikan. Nah, di sini saya ingin berkomentar tentang istilah tersebut bahwa sebenarnya guru itu adalah panggilan jiwa. Nah, ada dua dimensi yang harus kita bedakan, bahwa guru sebagai panggilan jiwa pribadi dan profesi kita, yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan. Maka dalam sistem yang sekarang kita tidak bisa menyatukan dua hal ini, karena bahwa istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu bukan berarti bahwa guru tidak dilayakkan atau tidak dirayakan secara secara layak, yang benar-benar layak gitu ya. Karena kalau kita berbicara guru tanpa tanda jasa, maka itu justru merendahkan guru itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mengajar, ketika kita sepenuh hati melakukan profesi kita, maka respon luar itu berbeda-beda. Ada yang tidak menghargai guru, ada bahkan yang mempidanakan guru, ada yang memfitnah guru, dan masih banyak lagi problem-problem yang ada pada realitas guru hari ini. Namun kemudian perlu juga kita perhatikan bahwa sistem yang ada saat ini justru tidak lagi sinkron dengan istilah tadi, karena dengan sistem yang ada sekarang guru dituntut untuk serba bisa. Kemudian dari misalnya kita melihat dari banyaknya program-program pemerintah itu kan sebenarnya sebagai upaya untuk mensejahterakan guru. Maka kembali kayak tadi bahwa mengajar itu panggilan jiwa, akan tetapi bagaimana pahlawan tanda jasa itu, benar-benar tanda jasa itu bukan berarti tidak memikirkan bagaimana kelayakan guru tersebut. Nah, misalnya kita mengajar, kita sepenuh hati mengajar, akan tetapi karena kondisi-kondisi tadi, misalnya keperluan pribadi, maka kita butuh yang namanya dirayakan dengan cara kesejahteraan tadi. Mungkin seperti itu Kak Minarti. Dalam sekali ya maknanya dan pesan yang tersirat dari Kak Hasri ini. Jadi dalam artian gini deh, coba kita hapus, coba kami nanti pengen hapus tanpa tanda jasanya. Coba guru sebagai pahlawan, layakkah guru dikatakan sebagai pahlawan? Ya, sangat layak. Layakkah guru dikatakan sebagai pahlawan? Ya, layak selama pribadi guru itu tulus dan dari panggilan jiwa seperti yang disampaikan Kak Asri. Cuma mungkin kalau ditambahkan kata tanpa tanda jasanya, kita lihat dulu tanpa tanda jasa seperti apa yang dimaksud. Seperti itu pandangannya Kak Hasri dan Kak Makmur. Nah sekarang masih kaitannya dengan yang tadi nih. Berarti kan artian itu guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kita pahami dengan cara yang berbeda, pandangan kita berbeda. Nah, kalau kita artinya coba kita sepakati dulu. Artinya guru ini kita sepakati sebagai profesi tidak? Menurutnya Kak Hasri, guru itu adalah profesi. Guru sebagai profesi iya, tapi dengan realitas yang ada ternyata banyak juga orang-orang yang menjadi guru bukan karena profesi, tapi karena memang kondisi yang membuat dia untuk menjadi guru. Ketika kita bicara profesi, berarti tadi kita di profesi itu kan berkaitan dengan pekerjaan dan profesionalismenya. Nah, profesionalismenya di sini maka ada kaitannya dengan tadi, dia mengajar, dia digaji misalnya, atau apapun apresiasi yang diberikan kepada guru tersebut. Nah, kalau misalnya kita bilang apa tadi Kak, yang guru sebagai profesi. Kalau kita menganggap guru hanya sebagai profesi, maka kita akan membuat batasan terhadap guru dan peserta didik. Misalnya kita hanya memberikan
catatan, hanya memberikan penjelasan materi tanpa kita Sesuai tugas iya kita. sesuai tugas kita saja, pergi mengajar, pulang, sudah. Kita tidak sampai mendetail mendetail sekali apakah dia paham, bukan hanya paham tapi pada nilai-nilai karakter dirinya, akhlaknya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Karena kalau hanya sebatas profesionalisme atau profesi, maka ya tadi kita hanya menjalankan pada batas-batas struktural saja atau aturan administrasi saja. Itu Kak. Kalau Sir Makmur sendiri, sedikit tentang guru sebagai profesi. Bagaimana menurutnya Sir Makmur? Oke, sama kayak Kak Asri tadi ya. Guru sebatas profesi jika pribadi guru itu hanya menjalankan job desk-nya. Artinya misalkan dia mengajar 2 jam. Oke, 2 jam mengajarnya apa? Sampaikan materi sudah cukup. Sedangkan guru lebih dari sekedar profesi itu ketika oke, saya mengajar misalkan 2 jam. Apakah siswa saya paham? Kalau tidak paham, apakah saya perlu waktu lebih dari itu? Apakah saya besoknya mau lakukan apa lagi demi paham, kata paham itu? Nah, itu yang mungkin lebih dari profesi. Nah, nilai pahlawannya ya di sini. Nilai pahlawannya. Ada nilai rela berkorban. Dan itu tidak bisa tidak bisa dikalkulasi dengan nilai rupiah misalnya, karena setelah kita mengajar ternyata dulu kita pikir paling yang kita dapatkan cuma segini per bulan, tapi ternyata kita sudah berinteraksi dengan anak-anak, kemudian ada kolaborasi dengan orang tua, di situ ada rasa rasa yang tidak bisa dijelaskan ketika orang lain menganggap bahwa guru itu bukan lagi profesi yang menarik. Tidak usah jadi guru, tidak carilah pekerjaan lain. Tapi ketika kita sudah menjalaninya, itu ada kepuasan tersendiri dan rasa bangga ketika kita bisa berhasil memberikan ilmu, dan itu dilakukan pada saat itu juga oleh murid-murid kita. Nah, itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain, itu tentunya. Mungkin guru sebagai panggilan jiwa itu ya yang disinggung Kak Hasri tadi. Wah, semakin dalam ya pembahasan kita menjadi seorang guru ini. Iya, teman-teman viewers. Bagaimana Semua Bapak Ibu guru yang ada di belakang? iya. Boleh kalau di sini guru-guru, ada teman-teman viewers yang kebetulan berprofesi sebagai guru, boleh berkomentar juga tentang topik yang kita bahas atau tentang orang tua peserta didik juga memberikan masukan boleh sharing-sharing di komentar. Di struktur akademisi sebagai admin misalnya, sebagai kepala dinas atau yang bekerja di dinas, tentunya pasti bisa memahami alur cerita podcast kita kali ini ya. Tenaga kependidikan. Betul sekali. Nah, sekarang Kak Minarti jadi punya satu pertanyaan yang menarik deh buat Kak Hasri dengan Sir Makmur. Yang Kak Minarti harap tidak usah dipikirkan jawabannya, langsung apa yang terlintas langsung dijawab begitu. Maksudnya jadi ya pertanyaan yang pengen Kak Minarti tahu jawaban spontannya. Oke? Siap. Jika tidak menjadi seorang guru, Kak Hasri akan menjadi Dosen. Jika tidak menjadi seorang guru, Sir Makmur akan menjadi pengusaha. Jika bisa memilih, apakah Kak Hasri akan tetap memilih menjadi guru atau profesi lain? Profesi lain. Wah. Menjadi seorang guru dengan siswa yang pintar atau menjadi seorang guru dengan siswa yang memiliki sikap yang baik? Menjadi guru dengan memiliki sikap yang baik. Oke. Sikap itu nomor 1 kan. Sikap dulu baru ininya. Oke. Wah, sudah lumayan lama juga sih kita bincang-bincang sama Kak Hasri dan Sir Makmur. Mungkin ini sudah di akhir dari podcast kita Talk to Me. Untuk penutup
podcast ini saya ingin minta Kak Hasri dan Sir Makmur 3 kata tentang guru. Nah, 3 kata tentang guru. Kak Hasri. Eh, Positif, eh, ekspresif, berkorban. Wah, dalam sekali. Sir Makmur, 3 kata tentang guru. Kuat, hebat, tulus. Wah. Terima kasih Kak Hasri, Sir Makmur sudah mau join di Talk to Me episode pertama. Semoga pembicaraan kita ini membawa manfaat ke depannya dan terkhusus di dunia pendidikan dan bagi guru-guru. Oke. Terima kasih Kak Hasri, terima kasih Sir Makmur. Sampai jumpa di Talk to Me. We meet to talk. Sampai jumpa.